Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi ke video saya. Perkenalkan, nama saya Dava Ahmad Sakif dengan 3 NIM digit terakhir 072. Saya berasal dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dan saya berasal dari Fakultas Sekolah Vokasi Departemen Teknologi Industri dan dari Universitas Diponegoro. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan algoritma perkembangan lagi. Nah, sebelum masuk ke video, saya akan menjelaskan materi yang akan paparkan pada video kali ini. Nah, di sini seperti video sebelumnya, kita akan membahas yaitu dari algoritma dan pemrograman. Nah, di dalam algoritma dan pemrograman sendiri itu ada sejenis program-program atau sebuah kode-kode yang kita akan gunakan. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan yaitu dalam materi yaitu list dan array dalam praktikum algoritma dan pemrograman. Nah, seperti itu. Tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke materi pertama yaitu. Nah, dalam pertama kita akan membacakan tujuan pembelajaran dari materi list dan array ini. Nah, dalam praktik algoritma pemrograman dan dengan materi list dan array ini kita memiliki tujuan tertentu yang akan kita untuk bisa dipaparkan ke dalam diri kita sendiri yaitu. Nah, pertama saya akan membacakan tujuan pembelajaran dari materi list dan array ini dalam algoritma pemrograman adalah dibuat agar kita mampu memahami konsep dasar struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai. Nah, seperti yang kita tahu, list dan ini digunakan agar kita mampu memahami konsep-konsep struktur untuk menyimpan sekumpulan nilai, baik dengan tipe data yang sama maupun berbeda. Nah, melalui pembelajaran ini kita diharapkan dapat menjelaskan perbedaan antara list dan array. Nah, seperti itu. Nah, dalam list dan array ini kita diharapkan mampu serta dalam mendeklarasikan, menginisialisasi dan mengakses elemen dengan menggunakan indeks. Nah, seperti itu. Selain itu, kita juga dapat mengaplikasikan operasi dasar seperti penambahan, penghapusan, pencarian, pengurutan, dan pengolahan data pada list maupun array. Nah, dalam list dan array ini kita diharapkan dengan penguasaan materi ini kita dapat menerapkan materi list dan array ini dalam berbagai algoritma untuk menyelesaikan permasalahan. Sekaligus kita melatih kemampuan berpikir yang komputasional dalam menyusun data secara terstruktur dan efisien. Nah, dalam tujuan pembelajaran materi kali ini, list dan array kita diharapkan bisa memahami dan mengevaluasikan list dan array serta melatih kemampuan kita untuk berpikir secara efisien dan komputasional dalam menyusun data yang terstruktur seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ada pengenalan. Dalam pengenalan kali ini kita menggunakan list dan array yang kita udah bicarakan tadi. Untuk materi kali ini kita akan menggunakan list dan array dalam algoritma pemrograman seperti itu. Selanjutnya kita akan menjelaskan dari masing-masing pertama yaitu list dan array. Nah, yang pertama itu adalah list. List adalah struktur data dinamis yang bisa menyimpan sekumpulan data. Jadi list itu kita bisa mengurutkan struktur data yang baik untuk menyimpan sekumpulan data. Nah, itu dalam list kita bisa baik dengan tipe sama maupun berbeda. Nah, dalam list sendiri kita bisa menyimpan struktur yang dinamis itu baik bisa dengan yang sama maupun berbeda tergantung bahasa program yang akan kita gunakan seperti itu. Nah, yang kedua itu ada array. Nah, array sendiri itu adalah
struktur data statis yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Nah, array sendiri ini berbeda dengan list. Nah, jika list itu kita bisa menyimpan sekumpulan data itu yang bisa sama dan berbeda. Nah, kalau array ini kita kayak mengumpulkan urutan data statis yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data itu harus tipe yang sama dalam satu variabel. Dan jumlah elemennya pun itu sudah ditemukan sejak awal. Nah, array sendiri ini kata kuncinya itu kita harus untuk menurunkan struktur data atau untuk menyimpan kita harus memiliki tipe yang sama dalam program. Nah, untuk menyimpan yang sama itu harus dalam satu variabel seperti itu. Selanjutnya, nah kita akan membacakan fungsi. Nah, dari fungsi pertama itu fungsi list. Fungsi list ini dipakai untuk seperti menyimpan daftar barang. Cocok untuk data dinamis dan fleksibel. Nah, list ini sendiri itu mudahnya seperti kita menyimpan daftar barang yang akan kita inginkan itu dijadikan satu ke variabel seperti itu. Nah, list sendiri ini cocok untuk data dinamis dan fleksibel. Jumlah elemen pun bisa berubah-ubah dan tipe data yang bisa bervariasi. Nah, dalam list sendiri fungsinya itu kita bisa menyimpan daftar barang dengan elemen yang bisa berubah dan tipe bisa yang bervariasi seperti itu. Selanjutnya, nah dari array sendiri ini fungsinya array itu dipakai untuk menyimpan nilai. Nah, cocok untuk data tetap dan beragam. Nah, dalam array sendiri ini fungsinya kita bisa menyimpan nilai untuk data yang tetap maupun beragam, berbeda-beda seperti itu. Nah, jumlah elemennya pun itu pasti dan tipe yang sama. Nah, dengan fungsi ini kita bisa memahami kalau array itu menyimpan nilai, tapi dengan cocoknya untuk data yang tetap atau beragam, seragam. Jumlah elemen pasti pun itu tipe yang sama seperti itu. Selanjutnya, nah yang ketiga itu kita akan bahas seperti yang video sebelumnya itu flowchart atau diagram alur. Nah, sini saya akan menjelaskan referensi dari flowchart, yaitu referensi grafis dari langkah-langkah atau urutan proses dalam suatu program. Dalam flowchart ini kata kuncinya yaitu kita akan membuat urutan atau langkah-langkah dari proses dalam suatu program. Nah, dalam program yang kita buat sendiri, awalnya kita akan membuatkan diagram alur atau flowchart ini biar kita memahami urutan yang akan kita gunakan untuk program nanti. Nah, seperti itu. Nah, dalam ini sistem menggunakan simbol-simbol tertentu. Flowchart sendiri digunakan untuk menggambarkan logika, alur kerja, maupun hubungan antar proses secara jelas dan terstruktur. Nah, jika kita membuat flowchart atau diagram alur pada awal sebelum pemrograman, kita akan memahami dan mudah untuk menentukan jalannya alur kita dalam program yang akan kita tentukan. Nah, dengan flowchart ini kita dapat mengetahui program kita itu mau dibuat seperti apa, untuk prosesnya gimana, seperti itu, agar terstruktur dan jelas, sehingga kita memudahkan dalam memahami, merancang maupun menganalisis. Nah, seperti itu. Nah, jika membuat flowchart atau diagram alur ini, kita yang sudah terstruktur dengan baik, kita akan jadi mudah untuk memahami dan merancang maupun yang menganalisis program yang akan kita buat seperti itu. Nah, dalam flowchart ini sangat penting untuk algoritma dan pemrograman, karena ini awal dari sebelum pembuatan program untuk menentukan kita programnya akan seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada fungsi flowchart. Fungsi flowchart sendiri ini untuk yang pertama itu ada memvisualisasikan proses. Nah,
seperti yang kita bacakan tadi, ini untuk membantu menggambarkan alur logika program atau langkah-langkah penyelesaian masalah secara jelas dan terstruktur. Nah, fungsi flowchart sendiri ini yang pertama kita bisa dengan kata kuncinya yaitu membantu pemahaman kita untuk menggambarkan alur logika program yang akan kita jalankan ke depannya. Nah, atau kita bisa mengetahui langkah-langkah penyelesaiannya seperti apa dan masalahnya seperti apa seperti itu. Dan ini sangat membantu secara jelas dan terstruktur seperti itu. Yang kedua yaitu ada memudahkan pemahaman mempermudah pembaca atau tim untuk memahami alur kerja. Nah, yang seperti kita tahu sendiri, flowchart sendiri dapat memudahkan pemahaman kita untuk mempermudah pembaca program kita atau tim yang membaca program kita untuk memahami alur kerjanya seperti apa tanpa harus langsung membaca kode program. Nah, dengan seperti itu pembaca atau tim dapat mengetahui program yang akan kita buat itu seperti apa dan bagaimana untuk memahamkan dan mempermudah pembaca dan atau tim itu untuk mengetahui program kita seperti itu. Yang ketiga itu ada sebagai perencanaan program digunakan sebagai rencangan awal. Nah, ya kita udah tahu sendiri flowchart sendiri ini sebagai awal kita untuk menentukan perencanaan program yang akan kita buat. Nah, dan ini sebagai untuk perencanaan program untuk sebelum menuliskan kode agar program lebih terarah dan sistematis. Nah, jika kita sudah mempunyai rencana untuk yang kita buat untuk program yang akan kita buat, kita akan mengetahui program yang akan kita jalan dulu akan seperti apa dan akan lebih terarah dan sistematis seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada software yang akan kita gunakan untuk membuat program-program yang akan kita jalankan, yaitu yang pertama ada Scratch. Scratch sendiri ini software untuk program yang akan bahasa pembukaannya itu visual yang berbasis blok. Nah, dalam Scratch ini kita akan menjalankan program itu seperti menumpukan blok-blok yang akan kita gunakan itu agar bisa menjalankan apa yang kita inginkan. Tapi dengan Scratch ini kita akan menjalankan program itu berbasis blok-blok. Nah, yang kedua itu ada Draw.io. Draw.io ini aplikasi pembuat diagram atau flowchart. Nah, dengan yang slide sebelumnya itu. Nah, jika kita mau membuat perencanaan awal atau membuat alur awal dalam pemrograman, kita bisa menggunakan software Draw.io ini untuk pembuatan flowchart atau diagram alur seperti itu. Yang ketiga itu ada Replit. Replit sendiri itu pemrograman berbasis cloud atau untuk menulis dan menjalankan melalui kode. Nah, di Replit ini berbeda dengan Scratch. Dengan Scratch kita menjalankan program dengan mengurutkan blok-blok yang kita untuk diprogramkan. Nah, di Replit ini kita menjalankan program itu dengan menulis dan untuk menjalankan melalui kode-kode. Nah, seperti itu perbedaan dari Scratch dan Replit. Jika Scratch itu menggunakan blok, jika Replit itu kita menjalankan program dengan cloud untuk menulis dan menjalankan melalui kode seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke software ke Draw.io, alur kita awal untuk membuat program. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita sudah membuat flowchart atau diagram alur yang awal untuk kita buat. Nah, di sini saya sudah membuat start untuk memulai. Yang ke bawah itu kita akan membuat list buah untuk dilanjutkan ke. Nah, setelah itu kita akan menanyakan pengguna untuk apakah buah itu tersedia. Nah, selanjutnya dalam list itu kita akan mengetahui buah yang tersedia itu apakah ada jika kita menulis itu. Nah, jika buah itu kita menjawab buah itu ada,
program akan menjawab oke. Jika buah itu tidak ada di program, buah itu akan menjawab program itu akan menjawab buah itu tidak available atau not available seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke software serta use Sketch yang berbasis blok. Nah, di sini saya sudah mulai memiliki program. Nah, pertama-tama di sini saya sudah seperti biasa, kita harus memasukkan when Griever Click untuk menjalankan program. Nah, setelah itu saya akan masukkan list. Nah, di sini kita bisa masuk ke kolom variabel. Nah, kita akan membuat list di sini. Nah, kita masukkan delete ini ke bawah untuk menjalankan program. Nah, kita masukkan fruit list. Nah, itu list buah. Nah, setelah kita masukkan delete menghapus semua untuk program fruit list, kita akan menambahkan buah-buah yang akan kita inginkan untuk ditambahkan. Nah, seperti itu. Saya sudah menambahkan apel, pisang, dan strawberry dalam list buah yang akan kita gunakan. Nah, setelah menambahkan buah, program akan menanyakan buah apa yang kamu want, what fruit do you want. Nah, set fruit kita akan menjawab buah apa yang akan kita masukkan seperti itu. Nah, jika tidak, list buah condensed fruit akan menanyakan. Nah, akan menyapa itu jika buah tidak ada, itu akan menyapa I don't have any fruit. Nah, setelah itu ada 2 detik untuk menyetopkan semua program. Nah, jika program kita masukkan buah yang ada di dalam list, itu program akan menjawab oke, seperti itu. Nah, di sini sudah tertera buah-buah yang kita masukkan itu ada di fruit list ini, seperti apple, banana, strawberry. Nah, seperti itu. Dan like 3 ini. Coba kita akan menjalankan programnya. Coba kita akan memasukkan buah apa yang kamu inginkan. Coba apple. Jika kita masukkan buah yang ada di dalam program akan menjawab oke. Nah, seperti itu. Jika kita masukkan buah yang tidak ada program seperti mango, nah, program akan menjawab I don't have any mango, karena buah yang kita masukkan tidak ada dalam list, seperti itu. Nah, seperti itu program di Sketch yang kita udah jalankan. Nah, setelah itu kita akan berpindah ke software kedua, yaitu Replit ya, seperti itu. Nah, di Replit ini saya sudah membuat program juga seperti tadi yang sebelumnya di Sketch. Nah, pertama-tama kita sudah menulis list buah yang akan kita masukkan ya, seperti tadi apel, pisang, dan strawberry. Selanjutnya buah yang akan kita input yaitu untuk menanyakan buah apa yang kita inginkan. Nah, jika tidak buah yang di dalam list itu tidak ada, maka program akan menjawab I don't have any fruit. Tidak ada buah yang dalam list, seperti itu. Nah, kita keluar. Dan jika buah yang kita masukkan ada, itu program menjawab oke, seperti yang sudah tadi. Kita akan coba awal untuk menjalankan. Nah, di sini program akan menanyakan what fruit do you want yang akan kita inginkan. Coba kita akan masukkan banana. Nah, oke, seperti itu. Program menjawab oke. Jika kita coba lagi, what do you want you want. Nah, kita coba akan menjawab strawberry. Nah, program menjawab oke karena buah-buah yang kita masukkan itu ada di dalam list program. Nah, jika kita memasukkan buah yang tidak ada di dalam list program, seperti yang sebelumnya di sketch tadi, program itu akan menjawab
Coba kita akan masukkan buah kiwi. Nah, I don't have any kiwi. Program akan menjawab, saya tidak ada buah kiwi, karena buah kiwi ini tidak ada dalam program yang kita masukkan, seperti itu. Nah, setelah proyek awal ini sudah, kita akan masuk ke program yang akan saya buat, seperti itu. Pertama kita akan masuk ke diagram alurnya atau awal perencanaannya. Nah, di sini saya memiliki diagram seperti itu. Nah, kita akan mulai dan membuat ingredient list ingredient. Nah, di sini kita sudah untuk menyapa user untuk membicarakan sebuah cookies, restart cookies. Nah, dalam ingredient proyek ini kita memiliki 3 ingredient. Nah, yang pertama kita akan ask to one ingredient 1 listnya itu jika kita masukkan list ingredient dengan benar, maka program akan menjawab sukses message, pesan sukses. Nah, jika tidak, itu program akan menjawab pesan error. Nah, seperti itu. Nah, jika pesan sudah sukses, kita akan memiliki 1 skor untuk program yang kita jalankan itu. Yang kedua ini juga sama sampai yang ketiga. Ini hanya dalam proyek ini, program yang saya buat ini, kita jika menjawab program dengan benar semua itu memiliki 3 skor. Jika benar 2 ya skor 2, jika benar 1 ya skor 1, seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama, setelah kita mengetahui flowchart atau diagram alur yang saya sudah rencanakan, kita akan masuk ke software sketch lagi, seperti itu. Nah, saya sudah memiliki program di sini untuk ingredient saya buat. Nah, di sini kita sudah bisa lihat yang pertama seperti biasa kita masukkan when green flag clicked untuk penjalankan program. Nah, setelah itu kita akan masukkan list ingredient. Nah, ini bisa seperti yang tadi, kita bisa masukkan list di sini untuk membuat apa yang kita inginkan seperti list ingredient. Nah, setelah itu kita akan menambahkan set score untuk skor kita itu bisa betul berapa untuk 3 soal ini. Nah, setelah itu kita akan menyapa hello, you have to guess 3 ingredients from the cookies recipe ready. Program menyapa untuk 3 ingredient ini, pernyataan soal kamu mempunyai 3 ingredient untuk resep cookies, apakah ready? Nah, seperti itu. Setelah menanyakan, program akan menunggu selama 3 detik dan menyapa kembali ingredient 1 set. Nah, kita masukkan set ingredient 1. Nah, kita menjawab ini. Ingredient 1 menjawab. Nah, jika list ingredient itu ada, maka program akan menjawab kamu sukses untuk menjawab pisang, seperti itu, dan memiliki skor 1. Nah, jika list yang kita masukkan, ingredient yang kita masukkan tidak ada, program akan menjawab your guess is wrong, tidak ada, seperti itu. Nah, setelah itu kita menunggu 2 detik untuk melanjutkan ke ingredient 2. Nah, di ingredient 2 ini sama seperti 1, cuma kita membedakan bagian ingredient aja. Sama nih, jika program sukses untuk menjawab ingredient 2, maka mendapatkan skor 1 juga. Nah, jika salah itu akan menjawab your guess is wrong, seperti itu. Nah, setelah menunggu 2 detik, setelah selesai itu juga menunggu 2 detik untuk lanjut ke ingredient 3. Ingredient 3 ini pun sama seperti 1 dan 2. Jika kita masukkan ingredient 3 untuk menjawab, nah list ingredient kontes untuk ingredient 3. Nah, jika benar
program akan kamu memiliki sukses untuk quest ingredient 3. Nah, dan memiliki skor 1. Jika salah, program mengucapkan your guess is wrong. Nah, setelah menjawab ingredient 3, setelah 2 detik itu program akan menyapa game selesai. Kamu have untuk melihat skor poinnya, show list ingredient seperti itu. Nah, seperti itu kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. Hello, you have to guess the ingredient from the. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama kita tanyakan ingredient 1 itu kita akan mencoba ingredient 1 you have. Kita akan masukkan yang semua. Nah, seperti itu. Kita menghentikan, kita jalankan lagi. Nah, hello, you have to guess the ingredient from the case ready. Nah, kita kerjakan ingredient 1. Kita memiliki ingredient 1 itu ada milk, susu, 2 oranye, 3 juice. Kita masukin ingredient 1, coba kita milk dengan benar. Oh, yours is growing. Ingredient 2 Gen 2 coba kita oranye. Oh ya guys, salah. Gen 3 itu ada juice. Dan kita tidak game selesai. Nah, skor 0 karena ingredient yang kita masukkan ini tidak ada dalam list program seperti ini. Nah, coba kita jalankan lagi dengan memasukkan list yang benar. Yes. Nah, you have ingredient seperti X. You have successfully. Nah, kita sudah mendapatkan skor 1 karena kita memasukkan program dengan benar. Nah, yang kedua itu ada flour. Nah, you have setelahnya kita mendapatkan skor 2 karena betul 2. Nah, yang ketiga itu ada coklat. Nah, you have sudah. Nah, kita memiliki skor 3 karena kita sudah. Nah, game selesai dan kamu mendapatkan 3 poin. Seperti itu. Nah, seperti itu proyek awal di sketch yang saya punya. Kita akan ditanyakan satu persatu untuk menjawab. Jika ingredient 1 benar kita mendapatkan 1 poin, ingredient 2 kita benar mendapatkan 2 poin, dan ingredient 3 kita benar mendapatkan 3 poin. Nah, jika sebaliknya pun jika kita salah, maka itu tidak akan mendapatkan poin seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Rapid untuk proyek selanjutnya. Nah, di sini saya sudah memiliki proyek program yang akan kita sudah tentukan seperti yang di sini. Nah, pertama kita akan import waktu. Nah, seperti tadi ingredient list kita masukkan telur, flour, coklat, butter, sugar, salt, dan make skor 0. Nah, ini skor 0 dari awal tadi. Nah, setelah itu kita akan masukkan nyapa hello, you have to guess the ingredient from the recipe cookies ready. Nah, kita akan menunggu selama 3 detik. Nah, setelah itu kita baru masuk ke ingredient 1 dan menyapa ingredient 1. Jika benar, program akan menjawab you have correctly question dan mendapatkan skor 1. Nah, jika salah, program akan menyapa of wrong grace. Nah, setelah itu lanjut kita ingredient 2. Kedua, kita menyapa jika seperti tadi, jika benar maka program akan menyapa you have correct quest dan mendapatkan skor 1. Nah, jika salah maka program menjawab of wrong quest. Setelah itu kita lanjut ke ingredient 3. Di ingredient 3 pun sama seperti 2 dan 1.
Jika program benar itu akan menyapa you have correctly guessed the ingredient dan mendapatkan skor 1. Nah, jika salah pun sama U of more grace. Nah, setelah mendapatkan 3 ingredient tadi, kita akan program menyapa game selesai dan kamu mendapatkan skor yang berapa tadi yang kita sudah menjawabkan dan dapat poin berapa. Seperti itu. Kita akan coba menjalankan program. Nah, di sini program menanyakan hello you have to guess to hello kamu memiliki 3 ingredients untuk cookies resep di ingredient 1. Nah, di ingredient 1 kita akan coba jawabannya. Setelah salah terlebih dahulu, kita akan masukkan juice. Nah, kita belum guys, tidak ada. Nah, yang kedua itu kita masukkan juice, terus garam, bukan orange tadi, belum guys dan salah. Yang ketiga kita coba masukkan nugget dan salah, dan kamu selesai dan kamu mendapatkan 0 poin karena ingredient yang kita masukkan itu tidak ada dalam list ini tersebut. Coba kita ulang lagi. Kali ini kita akan coba menjawab dengan benar, akan mendapatkan 3 poin. Dan ingredient 1 kita akan jawab eggs, telur. Nah, you have correctly guessed dan mendapatkan 1 poin. Nah, yang kedua kita akan menjawabkan butter. Nah, you have correctly guessed butter. Yang ketiga kita akan coba dengan sugar. Dan you have correctly done. Game selesai dan mendapatkan 3 poin. Nah, jika kita memasukkan ingredient dengan benar, maka kita akan mendapatkan 1 poin per ingredient dan seperti inilah. Nah, seperti itulah proyek program yang sudah saya buat. Dalam tadi yang pertama ada buah yang kita akan inginkan, nah yang kedua ada ingredient untuk proyeknya. Itu. Nah, seperti itu video kali ini dalam pengenalan list dan array dalam algoritma pemrograman. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Sekian, sampai jumpa dalam video berikutnya.